Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa kembali ya untuk di ibadah minggu pagi hari ini tanggal 14 Juni. Kita boleh berkumpul dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Mungkin ada di rumah atau mungkin kumpul bareng teman-teman gitu ya di satu tempat untuk beribadah bersama. Puji Tuhan, kita masih diperbolehkan, diizinkan kembali oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah pada minggu hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan baca suruhan berbakti kita yang terambil di dalam Mazmur 34 ayat 2 hingga yang keempat, bunyinya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Puji Tuhan. Dan kita akan menyanyikan satu buah pujian, Ku kagum hormat akan Engkau, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan baik di dalam segala situasi. Tuhan Yesus baik di dalam segala kondisi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terlebih untuk pagi hari ini Tuhan, Tuhan berikan kami kesempatan, Tuhan berikan kami hidup Tuhan, untuk kami boleh berkumpul bersama keluarga, bersama kolega kami, bersama teman-teman kami, untuk kami boleh duduk diam Tuhan, beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bila kiranya Tuhan Yesus mengurapi, Tuhan Yesus yang menolong setiap kami, sehingga apapun kondisi kami mungkin Tuhan, biarlah yang sakit disembuhkan, yang susah Tuhan Yesus hiburkan ya Bapa. Dan terlebih Tuhan, yang membutuhkan jawaban Tuhan akan berikan pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita ya saudara-saudara ya, seperti ibadah di seperti sebelum-sebelumnya, tetap harus penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita. Meskipun kita memang tahu kok sampai detik ini kita tidak tahu ya pandemi akan kapan berakhir, atau mungkin sudah mulai banyak di sana sini berita yang semakin banyak berkembang. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus baik, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu seturut dengan kehendak Tuhan. Oke? Jadi mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bertepuk tangan bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah
sudah ada sukacita loh saudara-saudara ya. Haleluya, mari kita akan perkatakan bersama-sama ikrar iman yang akan kita ucapkan satu kali dengan suara yang lantang, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Oke, kita akan baca 3, 2, 1. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Haleluya. Dan yang berikutnya kita akan baca moto gereja kita bersama-sama. Sekali lagi dengan suara yang lantang kita akan ucapkan satu kali. 3, 2, 1. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Haleluya. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Musyuro. Kita akan nyanyikan satu buah pujian firman hidup kekal untuk menerima firman-Nya yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semuanya, tiba saatnya bagi kita untuk firman Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama,
kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan minta pimpinan Tuhan supaya firman yang akan dibaca dan kita renungkan tidak akan berlalu sia-sia, tetapi kiranya boleh memberikan pengertian dan memberkati kita. Firman itu boleh mengubah kehidupan kita sehingga kita akan boleh terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan bersama-sama, ini tiba saatnya bagi kami untuk firman-Mu, firman hidup. Kami mohon Tuhan akan menolong supaya firman yang akan kami baca dan renungkan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Terang yang dari Tuhan kiranya memberikan pengertian dan hikmat di dalam hati, pikiran kami masing-masing. Dan Roh Tuhan kiranya juga akan berkuasa menolong kami boleh belajar dari firman-Mu. Sehingga kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya semakin baik disempurnakan oleh Roh Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Doa ini Bapa kami sama-sama naikkan kehadirat-Mu. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita, firman Tuhan pada pagi ini, Minggu 14 Juni, itu didasarkan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan perhatikan Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Dan saya akan menolong membacakan ayat-ayat ini. Injil Yohanes pasal yang ketiga mulai ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Sidang Jemaat Gereja Baptis Nazaret yang terkasih, kembali pada pagi ini kita masih berbakti bersama-sama dengan keluarga di tempat kita masing-masing. Karena memang situasi dan kondisi yang ada di negara kita. Nah, pada saat ini saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya. Pertanyaannya, sudah berapa sering saudara atau kita masing-masing mengadakan ibadah, baik pada saat-saat masa sebelum virus COVID-19 pandemik ataupun pada saat sekarang ini, di mana saudara dan saya sejak pertengahan Maret, ya April, Mei hingga Juni ini kita beribadah bersama-sama di dalam keluarga. Tentu kita semuanya kalau ditanya berapa sering, jawabannya berbeda satu dengan yang lain. Ada yang banyak kali, gitu ya. Namun ada juga yang kalau baru bisa ya 2, 3 atau beberapa kali. Tapi mari kita juga akan bertanya, pada saat saudara dan saya, karena kehidupan kita sehari-hari sering beribadah ke gereja, bisa jadi kita juga ikut sekolah minggu, kita juga terlibat pelayanan di sana sebagai orang-orang percaya. Dan kita menganggapnya kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen. Pertanyaannya, apakah kita secara pribadi sudah mengalami kelahiran kembali atau kelahiran baru? Jika ya, kapan itu terjadi dan bagaimana kejadiannya? Namun pertanyaan bukan berhenti di situ. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita beribadah hari ini dan kita masih juga melakukannya dan kita juga menyebut diri kita sebagai orang Kristen, apakah kita sebagai orang yang beribadah atau menyebut sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, ada bukti-bukti di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru? Mengapa? Pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ini sangat erat hubungannya dengan teks
atau ayat-ayat yang tadi sudah saya menolong membacakannya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini sebenarnya bertutur tentang perjumpaan seorang bernama dengan Nikodemus bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau Yesus hidup di tengah-tengah dunia, orang Farisi atau golongan Farisi itu sering menjadi sasaran kritik baik oleh Yesus sendiri ataupun oleh Yohanes Pembaptis. Karena sering terjadi kehidupan orang Farisi itu munafik. Tetapi pada teks kita Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 yang 15 ini ada salah seorang Farisi di dalam ayat yang pertama. Itu bernama Nikodemus. Ia datang kepada Yesus dan dia sebagai seorang rabi atau guru, dia ingin belajar banyak dari Yesus. Dan akibat dari perjumpaannya dengan Yesus, dia mengalami yang namanya perubahan. Mengalami pembaruan. Perjumpaan dengan Yesus setelah dia bertemu malam itu, dia mengalami perubahan. Perubahannya seperti apa? Kalau kita memperhatikan catatan dari penulis Injil Yohanes ini, di dalam pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-50-51, di sana ada firman Tuhan ditulis demikian. Yohanes 7:50-51. Bunyinya demikian. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Dua ayat itu di bawah judul perikop Yesus dibela oleh Nikodemus. Dan kalau diperhatikan dari apa yang ditulis di dalam ayat 50-51, benar bahwa setelah perjumpaan dengan Yesus malam itu, Nikodemus mengalami perubahan hidup. Dari judulnya Yesus dibela oleh Nikodemus, sebenarnya ini sebuah tindakan yang luar biasa. Apalagi kalau kita menyadari itu disampaikan kepada kelompoknya, sama-sama orang-orang Farisi. Tetapi sebenarnya di sana kita melihat perubahan hidupnya. Coba kalau misalnya kita melihat juga Yohanes pasal yang ke-19.
ayatnya 39 sampai ayat yang 40. Bunyinya demikian. Yohanes 19 ayat yang ke 39, 40. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam pada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak garu. Kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Judul dari 2 ayat yang saya bacakan, Yesus dikuburkan. Dan kalau kita perhatikan ayat ini dengan sungguh-sungguh, Nikodemus, seorang Farisi, orang yang sama pada malam itu bertemu dengan Yesus. Apa yang dilakukan? Ia bergabung dengan Yusuf dari Arimatea. Dia datang untuk melayani, menghormati Yesus. Yang memang dalam peristiwa ini Yesus sudah mati. Dia belum dikubur dan Nikodemus ambil di dalamnya, ya, melayani. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kalau saya membacakan 2 alamat yang berbeda, tapi penulisnya sama, di dalam pasal yang berbeda, tapi penulisnya sama, saudara dan saya bisa melihat bahwa Nikodemus sudah mengalami perubahan hidup. Firman Tuhan pada pagi ini itu diberi judul Celikkan Mataku. Dari judul Celikkan Mataku, Bapak Ibu yang terkasih, ini sebenarnya berkisah, bertutur atau menceritakan tentang Nikodemus, ya, tersebut. Nikodemus secara fisik, maksudnya mata, penglihatan, sebenarnya tidak masalah. Dia bukan orang yang buta kemudian dicelikkan oleh Yesus. Tidak. Dia sehat, ya, secara fisik sehat, bisa melihat. Pada saat dia datang malam itu kepada Yesus, ia datang sendirian. Jadi tidak masalah dengan kesehatannya, dengan penglihatan, sekalipun gelap dan malam, ya tidak salah untuk bertemu dengan orang bernama Yesus. Jadi dicelikkan mataku, ini sebenarnya bukan dalam arti harfiah, dari mata buta menjadi melihat, tetapi celikkan mataku ini sebenarnya mata hati atau mata rohani Nikodemus itu mengalami pemulihan, mengalami pembaruan, mengalami pemulihan, mengalami pembaruan. Jadi kalau misalnya kita perhatikan Nikodemus ketika berjumpa dengan Yesus mengalami pembaruan hidup secara rohani, mata hati, pikirannya, rohaninya dibuka oleh Tuhan Yesus. Nah, di balik peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara, jadi penting bagi saudara dan saya untuk melihat diri kita masing-masing. Kita bisa bertanya juga dengan hati kita, pikiran kita, dengan hidup kita. Tentu
Kalau misalnya secara fisik atau mata jasmani kita sakit, kita merindukan supaya kita juga bisa melihat. Namun juga tentunya walaupun kita bisa melihat, hati kita, pikiran kita pun juga bisa dijelekkan dalam arti mata hati atau rohani kita. Nah, dari peristiwa Nikodemus mengalami pembaruan, mata hatinya bisa bukan sekedar tahu setelah belajar Yesus, tapi akhirnya mengenal. Setelah dia mengenal Yesus dan percakapannya, dia menjadi tahu siapa Allah dan siapa Yesus. Bahkan ia juga menyadari keadaan dirinya sendiri. Nah, dari hal ini sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita garis bawahi yang perlu kita perhatikan. Dari Yohanes, mari kita kembali Yohanes pasal yang ketiga di dalam ayat 1 sampai 8. Di sana kita bisa melihat pentingnya apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Yohanes menjadi kesadaran bagi saudara dan saya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ada prasa-prasa yang perlu kita tangkap di sini, yaitu ada kerajaan Allah. Mungkin bisa juga dengan kata lain kerajaan surga. Kerajaan Allah atau kerajaan surga bisa juga dengan arti yang lain kehidupan Allah atau kehidupan bersama-sama Allah atau kehidupan kekal. Hidup di dunia ini terbatas, tetapi ketika saudara dan saya harus meninggalkan dunia ini, ada namanya kehidupan lain, ada kehidupan kekal. Tapi kalau saudara dan saya perlu kerajaan Allah di sini, itu kerajaan surga atau hidup di dalam kekekalan. Itu rasa penting. Kerajaan Allah sama dengan kerajaan Tuhan atau sama dengan kerajaan Allah, bisa jadi juga dengan kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian perasaan yang lain di sini ayatnya yang ketiga, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, seorang tidak dilahirkan kembali, dilahirkan kembali, apa maksudnya? Karena kalau kita rangkai utuh ayat yang ketiga itu, kerajaan surga, kerajaan Tuhan, kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan, itu syarat bisa masuk ke sana, yaitu ada yang namanya kelahiran kembali. Jelas-jelas di situ dikatakan Tuhan Yesus secara terang-terangan di dalam ayat 3, saya kembali membacakannya. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi dilahirkan kembali. Apa maksudnya? Kelahiran kembali kalau misalnya kita akan, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, di dalam ayatnya yang kelima dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ini kelahiran kembali itu, kalau kita perhatikan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, ini lebih detail lagi Tuhan Yesus katakan. Kalau yang awal tadi
Jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak bisa masuk kerajaan Allah. Kemudian di dalam ayat yang kelima ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan kembali itu sebenarnya bahasa aslinya itu dilahirkan dari atas. Anotan itu bahasa Yunaninya itu sebenarnya menceritakan tentang dilahirkan dari atas. Kalau saudara dan saya belajar tentang tentang sifat dualisme atau ilmu dualisme gitu ya. Filsafat dualisme itu memang ada atas, ada bawah. Ada langit, ada bumi, ada terang, ada gelap. Kalau di sini sebenarnya kata dilahirkan kembali, arti sesungguhnya itu dilahirkan dari atas itu sebenarnya dilahirkan dari Allah. Dilahirkan dari Allah. Saya melihat catatan saya. Coba kita akan perhatikan ayat 5 tadi dikatakan kan air dan roh, ya. Dilahirkan kembali itu sama dengan kalau tidak dilahirkan dan air dan roh. Di dalam Titus, kitab Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima, di sana kita bisa lihat kayak referensi ya. Titus pasal 3 ayat yang kelima berkata demikian. Titus 3 ayat yang kelima bunyinya demikian. Atau mulai ayat yang keempat dan 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kalau kita perhatikan kata air dan roh, kalau tidak dilahirkan dengan air dan roh, itu sebenarnya juga memberikan pengertian bahwa ya Allah, Roh Kudus, ya. Air dan roh itu menunjukkan tentang penyucian yang dilakukan oleh Allah, ya. oleh Allah. Di dalam, kembali pada Yohanes pasal yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-6 katakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Kalau saudara dan saya memang lahir di dalam daging, dalam arti ibu kita ya sudah mengandung dan melahirkan kita ya, secara daging. Dan kalau saudara dan saya percaya pada Tuhan Yesus, sebenarnya roh saudara dan saya juga dilahirkan oleh roh. Tapi memang yang namanya kelahiran kembali, kelahiran dari atas, itu sebenarnya lahiran yang berasal dari Allah, yang dikerjakan oleh Allah sendiri, bukan oleh karena manusia atau usaha manusia. Oleh sebab itulah kalau misalnya kita melihat Yohanes ini pasal yang pertama ayatnya yang 13, saya membacanya demikian. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan
pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini orang-orang yang percaya, yang disebut anak-anak Allah, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu sebenarnya kelahiran baru itu berasal dari Allah. Dari Allah. Ada catatan-catatan yang lain yang saya tidak membacakannya, tetapi kalau misalnya saudara waktu bisa memperhatikan di 1 Yohanes pasal 2 ayat 29, surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 19, kemudian 1 Yohanes pasal 3 ayat 7, 1 Yohanes pasal 5 dan 1, 4, 18, di sana ditunjukkan surat Yohanes kepada orang-orang percaya. Mereka menjadi orang-orang percaya karena Allah, karena Allah, dilahirkan oleh Allah. Dan kepada Nikodemus, apa yang dia tekankan di dalam ayatnya yang ke-7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kepada Nikodemus, ia adalah seorang Farisi, ia pemimpin agama Yahudi. Kepadanya Yesus berkata, jangan heran. Bahwa di dalam ayatnya yang ke-7, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, kalau saya lihat dalam kamus Alkitab tentang Farisi, di belakang Alkitab saya itu ada catatan-catatan demikian. Farisi, ya. Itu ada di dalam Alkitab saya halaman 317, bunyinya demikian. Farisi, suatu golongan dari para rabi atau ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang. Matius pasal 15 ayat 2. Seluruh hukum dan peraturan mereka taati secara mutlak. Nah, kalau kita perhatikan kepada Nikodemus, Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Siapa dia? Tapi kalau misalnya tadi ada penjelasan, ya seorang Farisi, tentunya ialah orang yang amat peduli akan hukum Taurat. Kemudian dia pasti akan hidup sedemikian rupa menurut hukum-hukum Taurat itu. Tentu akan menaatinya. Kemudian kalau di dalam ayat 1 dia disebutkan sebagai penguasa agama Yahudi. Dia adalah salah satu yang duduk di Dewan Agama tertinggi Sanhedrin. Itu tidak banyak, orang hanya 70. Dan di situ dia sebenarnya adalah orang yang istimewa. Dipandang secara sosial, tingkat sosial, dia orang yang pasti mempunyai kedudukan yang penting. Kepada orang yang demikian, latar belakang yang demikian, Nikodemus, Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, ya cara Yesus menyampaikan awalnya bersifat umum. Kalau orang ingin masuk dalam kehidupan kekal di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Allah, setiap orang harus mengalami dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu dari catatan Titus tadi disucikan dengan air dan roh. Kemudian secara khusus kepada Nikodemus. Kalau Nikodemus saja yang kehidupannya dengan latar belakangnya yang luar biasa, tentu pasti dia beda dengan orang-orang kebanyakan. Kepadanya Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali.
Nah, ini menjadi renungan bagi saudara dan saya. Sudahkah saudara dan saya yang mengalami kelahiran kembali? Bapak Ibu saudara yang terkasih, nah kalau kita perhatikan tentang kelahiran kembali di dalam ayat-ayat ini kita juga menemukan ternyata untuk bisa dilahirkan kembali, bagaimana orang bisa dilahirkan kembali itu semata-mata adalah pekerjaan Allah. Bisa jadi ketika Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali, dan memang akhirnya dia setelah berjumpa dengan Yesus itu mengalami pembaruan hidup, dan akhirnya dia peduli dengan Tuhan Yesus, dia melayani Tuhan Yesus sampai pada saat Yesus mati, dia ambil bagian di sana. Di situ Nikodemus harus mengalami yang namanya perubahan, kalau dibilang revolusioner, ya revolusioner dengan apa yang ya pahami sebelumnya tentang konsep, pengertian, pemahaman tentang kerajaan surga, tentang kebenaran. Ternyata hal-hal yang ia sudah punya, ia miliki itu tidak berarti apa-apa. Dalam konsep untuk bisa masuk ke kerajaan surga, ke kehidupan kekal atau kehidupan bersama-sama dengan Allah. Karena kalau kita lihat di sini bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga, kehidupan kekal bukan untuk bangsa tertentu, bukan untuk etnis tertentu, bukan untuk agama tertentu, tetapi itu sebenarnya disiapkan oleh Allah kepada semua orang. Di dalam ayat yang ke-16 yang tadi tidak dibacakan, saya membacakan sekarang ayat 16 dari Yohanes 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, bagaimana orang bisa mengalami kelahiran baru? Kelahiran baru itu berasal dari atas, dari Allah. Kalau kita perhatikan tentang Roh Kudus, siapakah roh yang itu tadi bisa menghasilkan lahiran baru? Bapak Ibu yang terkasih, Allah adalah esa. Tapi Allah yang esa itu adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah ketika datang ke dalam dunia menjadi manusia, ia menjadi manusia Yesus. Dan ketika dia menjadi manusia, dia disalib di atas kayu palang, di atas salib. Dia diangkat ya, dari bumi. Dia ada di atas, di kayu salib. Kemudian ketika Yesus sudah mati 3 hari, bangkit dan hidup, sebenarnya Yesus yang adalah Allah ketika datang menjadi manusia Yesus, dan ketika dia disalib, diangkat dari bumi, kemudian dia dikubur dan bangkit, menawarkan keselamatan. Menawarkan istilahnya jalan untuk hidup baru. Coba kita perhatikan ayat yang ke-14, 15.
14-15 dari Yohanes pasal yang ketiga. Di sini kalau saya baca, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kalau kita baca ini ada di dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan. Dan kalau kita membaca kitab Bilangan, di tempat saya sih ada catatan kaki Bilangan 21. Kalau kita perhatikan di sana ayat 9, 8 dan 9, ketika umat Allah ada di padang gurun, banyak mereka yang dipakut ular dan mati. Kemudian Musa disuruh Tuhan membuat ular dari tembaga, dan ketika ular tembaga itu diangkat oleh Tuhan, orang yang dipakut ular itu melihat dia menjadi hidup. Dia menjadi hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu menjadi gambaran di sini. Sama seperti Tuhan pada zaman perjanjian lama di bawah pimpinan Musa, ketika melihat ular tembaga yang diperintahkan Tuhan untuk dibuat oleh Musa, ketika melihat dan menjadi hidup. Demikian Yesus ketika dia disalib, ditinggikan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, itu ada jalan kehidupan. Di sana ada jalan keselamatan, dan itu sebenarnya pekerjaan yang namanya kelahiran baru. Jadi secara bagaimana kelahiran kembali itu sebenarnya roh manusia, roh kita yang sudah mati karena manusia pertama salah di dalam memilih pada saat diberi kebebasan, dia salah dan akhirnya manusia itu berdosa. Manusia itu sudah jatuh dan manusia itu sudah rusak, hati, pikiran, rohaninya sudah mati. Tetapi di dalam kasih Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, Yesus Kristus, kemudian dia mati di atas salib, yaitu sebenarnya jalan orang bisa mendapatkan kelahiran baru. Kelahiran dari atas, kelahiran dari bawah. Jadi kelahiran baru adalah pekerjaan dari Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan ketika Yesus naik ke surga, dia pernah berkata, Roh Kudus akan diberikan. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapanya akan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Dan kalau kita baca ayat-ayat firman Tuhan, banyak hal-hal yang mengungkapkan demikian, bahwa kelahiran rohani atau kelahiran kembali, kelahiran yang dari atas itu juga nanti akhirnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu yang sebenarnya menjadikan baru. Jadi berbahagia Bapak Ibu Saudara dan saya atas firman Tuhan yang dinyatakan pada saat ini. Kelahiran baru. Orang harus dilahirkan baru. Tidak cukup lahir secara jasmani, tetapi kalau mau dalam kehidupan kekal, masuk di dalam kerajaan surga, hidup bersama-sama dengan Tuhan, roh yang sudah mati juga harus dilahir, dan itu tersedia di dalam Yesus Kristus. Nah, mataku dijelekkan atau jelekkan mataku. Yesus sudah menjelekkan Nikodemus. Setelah perjumpaan dengan Yesus, dia mengalami pembaruan. Hidupnya diserahkan untuk Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Biarlah melalui firman Tuhan ini
berapa lama saudara dan saya sudah mengikuti Yesus? Mari kita akan lihat, benarkah kita, rohani kita, mata rohani kita sudah mengalami kelahiran baru. Kiranya saudara dan saya merenung sehingga kita semuanya bukan orang yang sudah mengaku Kristen, sudah melayani Tuhan, tapi secara rohani, secara hati belum mengalami kelahiran baru. Dan mari kita juga akan koreksi diri kita masing-masing. Kalau saudara dan saya yakin aku sudah mengalami kelahiran baru, rohani saya sudah baru, aku sudah percaya kepada Yesus Kristus. Apakah itu terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Kiranya ketika kita dijelekkan mata rohani kita, hati kita, kita pun juga akan mengalami pembaruan hidup. Kita bisa hidup untuk melayani Tuhan, kan, terus hidup untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami bersama-sama berdoa menghadap kehadirat-Mu. Kami menaikkan syukur pada saat ini. Kami sudah diberi kesempatan bersama-sama untuk membaca firman-Mu dengan judul firman Tuhan, jelikkan mataku. Terima kasih Bapa, pengenalan kami kepada Tuhan. Kami dijelikkan dan akhirnya kami menyadari diri kami masing-masing. Kiranya kami juga bertobat dari dosa kehidupan lama kami. Kiranya kelahiran baru itu juga akan terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang juga sudah kami undang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hingga di dalam hidup kami, roh Tuhan itu juga yang terus memperbarui kami, menyucikan kami. Bahkan juga memberikan kuasa kepada kami. Itu hidup di dalam menjadi manusia baru. Biarlah Tuhan boleh menjadi kemuliaan dalam kehidupan kami. Dan kami pun boleh berubah menjadi orang yang menjadi berkat di mana kami ada. Untuk keluarga, untuk masyarakat dan bangsa kami. Sebagai buah-buah dari kehidupan yang diubah. Sebagai orang yang sudah lahir baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Demikian firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan dengan judul Jelikan Mataku. Puji Tuhan, bila kiranya firman Tuhan bisa sama-sama saling mengkoreksi hati kita, saling menguatkan kehidupan kita, agar kehidupan kita bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita naikkan satu buah pujian. Engkaulah Tuhan. Setiap waktu Tuhan menghidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun
Puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya akan bantu membacakan untuk seruan persembahan yang akan kita baca di 2 Korintus 9 ayat 6 hingga 8 bunyinya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan. Dan ayat ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Haleluya. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ikhlas ya. Karena semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah, Tuhan kami boleh memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan dari apa yang kami punya. Biarlah kiranya Tuhan Yesus membantu kami untuk bisa memberikan yang terbaik dengan hati penuh sukacita, hati yang penuh dengan keikhlasan Tuhan. Sehingga kami boleh melayani Engkau di dalam segala bidang Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan juga kiranya Tuhan juga menolong, mengurapi untuk para panitia yang akan mengelola keuangan gereja ini. Tuhan berikan hikmat, berikan sukacita, kekuatan untuk bisa mengolahnya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Oke, sambil memberikan persembahan, mari kita simak warta gereja berikut ini. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi warta gereja minggu ini. Laporan gereja minggu ini, antara lain laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Mujiono. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah tanggal 21 Juni akan dilayani oleh Bapak Andrek Jurid Pamungkas dengan tema Kesembuhan Ilahi Sarana Penginjilan. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM, atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Demikian informasi warta gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah tiba di akhir sesi ibadah kita, dan doa penutup dan berkat akan dibantu oleh Bapak Pendeta Mujiono. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan satukan hati kita akan berdoa bersama-sama dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami menaikkan syukur di dalam doa kami, karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang maha kuasa, Allah yang juga maha kasih, dan Tuhan juga yang memberkati kami. Kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan
karena pemeliharaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami dari hari ke hari. Bahkan pada saat ini kami juga menaikkan syukur oleh karena berkat Allah sendiri kami boleh datang bersama-sama keluarga kami untuk berbakti bersama-sama. Bapa, pada saat ini kami memohon kiranya Tuhan juga akan menilik hati kami, pikiran kami, juga kehidupan kami. Jika Tuhan menemukan apa yang ada pada kami, hal yang kurang berkenan, sehingga kehidupan kami mendukakan hati Tuhan, mengecewakan Tuhan, kami bersama-sama pada saat ini memohon, Tuhan akan jamah kami. Firman-Mu, Roh Kudus-Mu, kiranya senantiasa akan memperbarui kami dari hari ke hari. Pada saat ini Bapa, kami satukan hati kami untuk menghadap kehadirat-Mu di dalam doa. Kami sebagai anak-anak-Mu hanya kepada Tuhan yang adalah Bapa kami mohon pertolongan. Pada saat ini Bapa, bumi di mana kami tinggal masih dipenuhi dengan pandemik virus COVID-19. Dan pada saat ini bangsa-bangsa juga terus berusaha untuk menghentikan dan melawan virus 19 ini. Oleh sebab itu kami memohon Tuhan akan campur tangan kepada setiap bangsa supaya kami bersama-sama bisa menghadapi virus ini dengan baik dalam pertolongan Allah saja. Teristimewa pada saat ini Bapa, kami serahkan negara bangsa kami di mana kami ada di sana. Kami lahir, kami hidup, kami berkarya, kami menikmati sehari-hari di negara dan bangsa kami. Kami melihat bahwa akibat dari pandemik virus COVID-19 ini masih memenuhi kehidupan di sekitar kami, juga akan memenuhi hati dan pikiran kami. Sekalipun usaha-usaha yang sudah kami buat bersama sebagai bangsa dan negara sudah kami lakukan. Oleh sebab itu kami tetap datang kepada Tuhan dan memohon Tuhan menolong. Biarlah mata kami boleh terbuka dan hati kami juga menyadari bahwa memang di dalam kehidupan kami sebagai negara dan bangsa banyak fakta-fakta tentang akibat masalah-masalah yang terjadi oleh karena pandemik virus COVID ini. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan menolong negara dan bangsa kami. Dan akan menolong para pemimpin bangsa kami. Supaya kami tetap bekerja bersama-sama. Sehingga walaupun ada situasi yang tidak menyenangkan, kami sebagai bangsa, kami juga sebagai para pemimpin dan rakyat akan terus boleh membangun negeri bangsa kami yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah melalui peristiwa yang tidak menyenangkan seperti pandemik virus ini, kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada kami masing-masing supaya hidup kami boleh bergantung kepada Tuhan dan kami pun boleh dianugerahi hikmat dan pengertian sehingga kehidupan kami dengan hal yang ada kami semakin menjalani kehidupan yang benar-benar baru dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami berdoa kalau pemerintahan kami ada aturan-aturan dengan adanya new normal, Tuhan menolong supaya kami boleh
diberkati Tuhan, kami boleh belajar banyak dari peristiwa yang ada, sehingga kami kembali ke dalam kehidupan yang baru. Baik kami sebagai pribadi, sebagai hidup di tengah keluarga, apalagi negara dan bangsa. Dan kami melihat Bapak masih banyak teman-teman kami yang kena akibat dari virus. Tuhan akan menolong. Para dokter, para perawat, juga para sukarelawan, semua yang bertindak di garis depan berkenaan dengan menghadapi virus atau melawan virus ini. Tuhan memimpin, Tuhan melindungi, Tuhan menyelamatkan, Tuhan menolong. Terima kasih. Kehidupan ekonomi di negara kami, mungkin juga di negara-negara yang lain, akan terpengaruh oleh karenanya. Tetapi kami juga rindu supaya dengan adanya virus ini perekonomian di negara kami boleh tetap berjalan, dan kami rindu akan bisa tetap bertumbuh sekalipun lambat. Dan kami juga berdoa supaya aktivitas perekonomian pribadi, keluarga, masyarakat bangsa boleh kembali berjalan normal. Dan kami berdoa supaya kami tetap hati-hati di dalam new normal ini, supaya kami juga tetap waspada. Kami boleh diberi pertolongan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan yang bersih, yang benar di dalam keseharian kami. Dan kami berdoa Bapak, bisa jadi oleh karena situasi yang ada, para pemimpin dan kami rakyat, dan kami juga pulau-pulau besar dan kecil yang ada di Nusantara ini banyak mengalami kebingungan. Tetapi biarlah Tuhan akan menolong supaya kami tetap menjadi negara yang satu, negara kesatuan Republik Indonesia. Kami rindu supaya kami tetap menjadi negara yang satu, tidak menyalahkan satu dengan yang lain, tapi kami boleh bekerja bersama-sama, negeri ini tetap utuh. Terima kasih, walaupun latar belakang kami berbeda-beda, rentan terhadap perpecahan, kami mohon Tuhan menolong. Dan jamah kami para pemimpin dan rakyat, sehingga kami bisa saling mendorong, saling membangun, saling bekerja sama. Dan biarlah kami pun akhirnya bisa mempersembahkan negara dan bangsa kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih. Kami berdoa juga hamba-hamba-Mu semuanya, kami semuanya, ketika Tuhan memberikan kesempatan kami hidup hari ini, esok dan seterusnya. Sama seperti Tuhan sudah memelihara, memimpin, memberikan keselamatan dan juga memelihara kehidupan kami, mencukupi kami. Hari ini, esok dan seterusnya, kami juga menyerahkan kehidupan kami, pemeliharaan, penyertaan, pimpinan, perlindungan, keselamatan, berkat-berkat Tuhan atas kami. Dan pada saat ini juga Bapak, kami memohon kiranya Tuhan menopang kami. Roh Tuhan yang sudah mengubah kami, memperbarui kami, menjadikan kami menjadi manusia yang lahir baru. Ketika kami melihat karya Allah, kasih Allah, pengorbanan Allah, juga berkat-berkat Allah, kami boleh tetap hidup di dalam Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami juga untuk melayani Tuhan. Biarlah kami boleh tetap menjadi orang-orang percaya yang mengalami kelahiran baru. Kami juga akan ada hasil-hasil buah-buah di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Terima kasih, rangkaian ibadah yang sudah kami dengarkan bersama-sama, kami mohon Tuhan akan menyempurnakan. Puji-pujian yang sudah kami naikkan, persembahan
kami semuanya Tuhan yang menguduskannya, sehingga semua rangkaian ibadah ini boleh berkenan ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Allah berserta sampai bertemu kembali.